Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Eko Wati dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. One day, one innovation. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya hadir dalam acara One Day One Innovation setiap hari, mengantarkan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh para inovator. Hari ini kita punya tamu khusus dari Rumah Sakit Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Siapa dia? Kita sapa tamu kita. Halo, Dokter Kokong. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pandemi COVID ini pasti tugas dokter tambah banyak, Dok, ya? Iya, bertambah sih sebenarnya. Cuman artinya kita ya tetap optimis menghadapi pandemi ini. Dan alhamdulillah di RSUD kami kita sudah punya fasilitas sehingga bisa melayani pasien-pasien COVID dengan maksimal. Alhamdulillah. Jadi Rumah Sakit Siti Fatimah, pemirsa, telah berkontribusi terhadap penanggulangan COVID di Sumatera Selatan. Apa saja yang dimiliki oleh Rumah Sakit Siti Fatimah? Dok, ini mungkin masyarakat ada yang belum tahu. Sebetulnya di Rumah Sakit Siti Fatimah ini punya program-program unggulan apa, Dok? Iya, kita saat ini memiliki 3 program unggulan. Yang pertama adalah Cath Lab jantung. Ini salah satu fasilitas yang diharapkan di Sumatera Selatan karena memang penyakit jantung ini adalah salah satu penyakit yang progresif dan meningkat. Lalu yang kedua adalah ortopedi. Ini mungkin penyakit tulang barangkali. Dan ini salah satu juga karena Sumatera Selatan adalah salah satu kalau dulu tingkat kecelakaannya lumayan tinggi, artinya kemungkinan terjadi dan memerlukan perbaikan pada tulang ini sangat tinggi. Salah satu program unggulan kami. Dan yang ketiga adalah orang dulu kenalnya general check up, tapi mungkin sekarang kita menggunakan terminologi medical check up. Ini adalah salah satu program unggulan, apalagi di pandemi COVID-19 ini kita sering melihat teman-teman kita yang tiba-tiba perburukan, mungkin tanpa history. Tahu riwayat penyakitnya ya, Dok? Riwayat penyakitnya. Dan ini yang dibutuhkan medical check up untuk tahu data dasar kesehatan. Tentunya ada alasan khusus kenapa memilih program-program unggulan 3 itu, Dok? Jantung misalnya. Yang pertama memang kita lihat dari kebutuhan masyarakat. Di penyakit jantung sendiri ini antriannya panjang dan itu yang salah satu semakin banyak ya penderitanya, Dok, ya. Karena ini kan berhubungan dengan lifestyle ya, Bu Eko. Artinya kita lihat kita makan yang cepat saji itu potensi untuk jadi penyakit jantung sangat tinggi. Maka itu kami melihat sebagai peluang dan harus ada semacam center untuk mengobati permasalahan ini. Untuk menjadi rumah sakit dengan unggulan jantung dan 2 hal tadi, tentunya harus ditunjang dengan fasilitas ya, Dokter. Bagaimana dengan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Siti Fatimah? Alhamdulillah ya, kita disupport penuh oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kita disediakan alat cath lab yang terbaik di Asia. Cath lab itu untuk pasang ring jantung, barangkali mungkin yang lebih sering yang populer. Dan kita juga disediakan dokter-dokter terbaik. Mungkin Bu Eko kenal Prof. Ali Gani adalah salah satu. Kalau kita bicara jantung pasti kenalnya Prof. Ali Gani. Prof. Ali Gani juga di Rumah Sakit Siti Fatimah. Artinya Rumah Sakit Siti Fatimah pada saat ini telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang cukup canggih untuk melayani masyarakat dan juga didukung dengan sumber daya manusia yang memang kompeten di bidangnya, Dok, ya. Nah, rupanya pemirsa, Rumah Sakit Siti Fatimah bukan hanya fokus di 3 program tersebut, tetapi juga terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Khusus di dalam acara One Day One Innovation ini, kita akan gali apa inovasi dari Rumah Sakit Siti Fatimah.
Dok, ini saya dengar ada inovasi Smile ya, Dok? Iya. Nah, ini gimana inovasinya, Dok? Ya, jadi Smile ini adalah senyum bersama RSUD Siti Fatimah dengan Duta Edukasi. Nah, kenapa Duta Edukasi? Salah satu visi kami adalah selain menjadi rumah sakit rujukan provinsi, kami juga adalah rumah sakit pendidikan. Artinya ada yang sering dilupakan ini Bu Eko, unsur edukasi pada masyarakat. Iya. Kadang-kadang rumah sakit hanya fokus kepada menyembuhkan saja, terapeutik saja, pengobatan, tapi tidak memberikan edukasi yang cukup sehingga masyarakat kembali lagi sakit lagi. Nah, ini yang kami pikir harus mulai kami galakkan dan salah satunya dengan Duta Edukasi ini. Kegiatan Duta Inovasi ini seperti apa, Dok? Ya, khusus untuk di pandemi kemarin kami memanfaatkan ini untuk edukasi pasien-pasien pasca pengobatan COVID. Nah, pasien-pasien yang sembuh dari COVID. Alumni COVID lah, Dok. Betul, alumni Kalau Pak COVID. Gubernur kadang-kadang Kita menyebutnya sebutkan alumni COVID. LC, lulusan COVID. Lulusan COVID, artinya nanti dia bisa menjadi media edukasi buat keluarga-keluarga sekitarnya. Dan Duta Edukasi juga kami siapkan untuk pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan dari masyarakat terkait masalah-masalah kesehatan. Terus siapa yang menjadi Duta Inovasi ini, Dok? Apakah yang sudah selesai atau sembuh dari COVID tapi yang remaja atau seluruh umur? Untuk sementara Duta Edukasi kami adalah karyawan-karyawan kami sendiri. Oh, oke. Kami mengadakan semacam kompetisi untuk teman-teman bisa menyampaikan atau menunjukkan kemampuannya untuk mengedukasi masyarakat. Dan itu terpilih 18 orang Duta Edukasi dengan ada pemenangnya tentu saja. Oh, jadi di sini duta-dutanya itu pemirsa diambil dari karyawan Rumah Sakit Siti Fatimah. Artinya bahwa Rumah Sakit Siti Fatimah bukan hanya melayani untuk pengobatan, tetapi juga mempunyai misi untuk mengedukasi masyarakat. Nah, ini tentunya bisa diperluas, Dok, ya, untuk Duta Edukasi ini nantinya mungkin apakah ada rencana bukan hanya dari karyawan Rumah Sakit Siti Fatimah misalnya diperluas, Dok? Iya, kita punya time schedule, jadi kita akan fokuskan pada karyawan kita terlebih dahulu sebagai mediasi, ada mediator untuk edukasi. Setelah itu nanti kita libatkan juga masyarakat secara luas. Salah satunya ya yang pasti alumni-alumni pasien di rumah sakit kami. Tentu saja itu akan kami bekali dengan edukasi yang cukup sehingga setidaknya di keluarganya misi untuk menyampaikan pesan edukasi ini tersampaikan. Oke, ini juga salah satu untuk melawan hoak-hoak itu ya, Dok? Ya, betul. Sampai sekarang kadang kan masih ada yang nggak percaya nih kalau ada COVID gitu. Mungkin ini belum ada penelitiannya ya Bu Eko, tapi kita tuh lebih mendengar hoax lebih sering daripada berita yang benar, sehingga hoax itu tertanam di pemikiran-pemikiran atau di pikiran masyarakat kita pada umumnya. Dan harapannya kita harus melawan ini dengan memberikan edukasi atau memberikan informasi yang lebih akurat dan benar. Ya, saya kira ini strategi yang tepat karena biasanya kalau yang menyampaikan pesan itu orang yang sudah pernah merasakan, tidak bisa dibantah lagi. Betul. Jadi untuk melawan hoak tersebut antara lain adalah terjawab dengan adanya inovasi Smile ini. Nah, sejauh ini respon dari masyarakat seperti apa, Dok, terhadap Smile ini? Ya, alhamdulillah kita punya beberapa kanal untuk melakukan edukasi, salah satunya tatap muka langsung. Kedua, kita ikutkan Duta Edukasi ini di setiap acara-acara yang melibatkan beberapa pihak dari luar. Lalu kita juga punya media sosial, kanal YouTube, kanal Instagram. Oke, kanal YouTube-nya apa ini, Dok? Iya. Sementara kanal YouTube-nya tersatukan di RSUD Siti Fatimah. Oke, bagi pemirsa yang ingin mengetahui kegiatan Smile lebih dalam, silakan membuka kanal YouTube Rumah Sakit Siti Fatimah, gitu, Dok, ya. Oke. Oh, jadi ada digitalnya, ada tatap mukanya, kombinasi sesuai dengan event-event yang ada. Artinya bahwa duta-duta edukasi ini bukan hanya nunggu
di rumah sakit ya dok ya, dia keluar dari outdoor. Ya, jadi kita memang belum terlalu banyak karena beberapa hal membatasi pertemuan banyak tatap muka. Jadi kita menggunakan media sosial sebagai salah satu kanal untuk melakukan itu. Dan juga saya lupa tadi nambahkan, kita juga punya hotline teleponnya, sehingga bisa menghubungi dan berinteraksi langsung dengan Duta Edukasi ini. Oh, hotline khusus untuk kita memerlukan informasi kesehatan. Informasinya tentang COVID atau seluruh kesehatan? Kita saat ini juga melebarkan tidak hanya pada COVID saja. Pemirsa, seandainya pemirsa ada yang di rumah membutuhkan informasi tentang kesehatan, bisa membuka hotline Rumah Sakit Siti Fatimah. Kita bisa mungkin sebagai informasi dini sebelum keluar rumah untuk bertemu dengan dokter ya, dokter ya. Atau kalau ada terima berita hoax mau konfirmasi bisa. Ya, betul. Jadi kalau ada berita-berita hoax, jangan bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Nanti akan mendapatkan jawaban yang hoax juga. Jadi kalau kita ada berita-berita yang kita masih sedikit ragu, tanyakan kepada ahlinya. Tentunya kalau berita tentang kesehatan, Anda bisa membuka channel YouTube Rumah Sakit Siti Fatimah atau menghubungi hotline center di Rumah Sakit Siti Fatimah. Ini mungkin terakhir karena kita ini waktunya sangat terbatas. Apa harapan Dr. Koko terhadap masyarakat khususnya terkait dengan pandemi COVID ini? Jadi sebenarnya ini COVID ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang harus diremehkan, tetapi bukan juga yang jelas bukan hoax, dok ya. Betul, memang terbukti ada. Cuman permasalahannya adalah kita harus cerdas dalam menghadapi ini. Kenapa saya bilang cerdas? Karena kita juga tidak berarti ini adalah momok yang harus ditakuti sehingga kita berhenti beraktivitas. Tapi kita bisa cerdas dalam menghadapinya. Dan yang paling penting sebenarnya kita harus tahu terhadap diri kita sendiri. Nah, mungkin medical check up adalah salah satu cara, salah satu metode untuk kita mengenali sebenarnya ada apa di dalam diri saya yang mungkin secara tampilan fisik belum muncul. Kelihatan sehat bukan berarti tidak ada masalah di dalam tubuh. Dan dengan kita memeriksa ini, salah satu metodenya adalah medical check up, kita jadi lebih cerdas dalam mensiasati COVID ini. Misalnya saya asma, setelah dicek ternyata karena dulu tidak pernah kambuh jadi tidak pernah muncul asmanya. Ternyata setelah dicek ada kemungkinan asma. Nah, ada hal-hal yang bisa kita batasi dan kita mengerti. Jadi nanti jikapun nanti harus terkena COVID, kita ikhlas menerimanya dan kita bisa menghadapinya karena ada strategi-strategi kesehatan yang sudah kita siapkan. Dan yang terpenting itu tadi, informasi yang negatif harus dilawan dengan informasi yang positif. Jadi teman-teman, saya pikir harus proporsional dalam membaca berita, jangan melulu membaca yang negatif. Dan saya pikir salah satu inovasi kami ini adalah mengingatkan sebenarnya semua bisa menjadi duta edukasi. Tapi kami memulainya dulu dari rumah sakit dan kami memulainya dari karyawan kami. Mungkin itu. Kami melihat ini inovasinya kan luar biasa ini, Dok. Mengandung nilai-nilai juga bagaimana kita share ilmu kepada masyarakat, berbagi ilmu. Jadi kami juga berharap mudah-mudahan Duta Edukasi Smile ini tidak hanya berhenti di Rumah Sakit Siti Fatimah, mudah-mudahan bisa juga menginspirasi rumah sakit lainnya. Dan siapa tahu nanti ini bisa diperluas sehingga se-Sumatera Selatan bisa dikoordinir oleh Rumah Sakit Siti Fatimah bisa menjadi duta edukasi, dokter. Terima kasih dokter atas kehadirannya di tengah kesibukannya menangani pasien dan juga memanage Rumah Sakit Siti Fatimah. Alhamdulillah, terima kasih. Pemirsa, kesehatan memang bukan segalanya. Tetapi segalanya bisa tidak berarti kalau kita tidak sehat. Untuk itu setiap kita mempunyai permasalahan, hadapi dengan tenang, dengan senyum dan cari informasi ke ahlinya.
ya. Dan jangan lupa kita punya jurus 4S. Semua orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Sampai jumpa.